Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Ustadz dan Ustazah semuanya juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan Ustadz, semoga anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa lagi dengan Ustadz Marhadi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang otot sebagai organ gerak aktif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka atau tulang sebagai organ gerak pasif. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan yang ketiga ini yaitu yang pertama adalah tentang otot, yang kedua tentang gangguan pada otot, yang ketiga, cara kita memelihara otot sebagai organ gerak. Nah, macam-macam organ gerak seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah alat gerak pasif atau organ gerak pasif, yaitu berupa tulang. Yang kedua adalah alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Kali ini kita akan membahas tentang otot. Nah, mungkin anak-anak pernah mengalami sendiri mengiris daging ayam atau daging sapi. Nah, itu adalah otot ya. Otot, apa sih otot? Nah, otot adalah jaringan yang terdapat pada manusia maupun hewan yang fungsinya sebagai organ gerak. Baik, berdasarkan jenis otot manusia atau hewan dibagi menjadi 3, yaitu otot polos. Silakan diperhatikan bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, ini adalah bentuk-bentuk otot polos, otot lurik, otot jantung. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah setelah diamati dengan mikroskop ya, nah, setelah diperbesar ya, bentuknya seperti ini. Ternyata dalam tubuh kita ini itu ada 3 otot ya, ada 3 otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri-ciri otot polos dilihat dari bentuk, inti sel, letak, dan cara bekerja. Otot polos bentuknya seperti gelendong atau kedua ujungnya runcing seperti perahu ya. Memiliki inti sel 1 di tengah. Nah, letaknya terdapat pada organ dalam. Nah, bekerja secara tidak sadar. Kemudian otot lurik sama, dilihat dari bentuk, inti sel, letak, dan cara bekerjanya. Bentuk silindris. Maksudnya silindris itu anak-anak seperti tabung. Inti sel banyak terdapat di tepi, letaknya melekat pada rangka ya. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar. Otot jantung memiliki ciri-ciri dilihat dari bentuk, inti sel, letak, dan cara bekerja. Bentuknya silindris bercabang. Inti selnya ada 1 di tengah ya, 1 di tengah. Letaknya terdapat di jantung. Cara bekerjanya tidak sadar. Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi apa perbedaan cara bekerja tidak sadar dan cara bekerja secara sadar. Ya. Nah, otot polos yaitu terdapat di saluran pencernaan, terdapat di saluran pernapasan dan pembuluh darah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pada ciri-ciri pada slide sebelumnya, otot polos bekerja secara tidak sadar. Maksudnya bekerja secara tidak sadar itu bekerja di luar kesadaran kita.
tanpa kita perintah, tanpa kita suruh. Ya, dia bekerja saja. Ya, dia bekerja tanpa kita suruh, tanpa kita perintah. Dia bekerja. Ya, sepanjang hari atau sepanjang terus menerus tanpa berhenti. Ya, bahkan sampai kita mati mungkin. Ya. Nah, contoh itu terdapat di dinding saluran pencernaan. Nah, anak-anak, pencernaan kita ini setelah makanan berada di dalam, itu pencernaan kita akan ya mengadu, ya meremas-remas. Nah, itu terus-menerus tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Sehingga makanan kita ini siap diserap. Begitu juga dengan peredaran darah kita tanpa kita suruh, terus-menerus mengalir. Dan juga pernapasan tanpa kita suruh, ya tetap mau kita tidur tetap kita bernapas, ya walaupun kita tidak sadar. Nah, sedangkan otot lurik yaitu seperti ciri-ciri pada slide sebelumnya, yaitu terdapat di rangka, ya melekat di rangka, baik itu rangka anggota gerak bagian atas, anggota gerak bagian bawah, ya. Nah, ini melekat pada rangka. Nah, otot lurik ini sistem kerjanya itu di bawah kesadaran kita. Nah, maksudnya kita kendalikan, bisa kita kendalikan, ya bisa kita perintah. Apakah kita mau melakukan atau tidak? Contoh misalnya ketika kita main bola, bola datang ke kita, apakah kita mau tendang atau kita biarkan dengan kaki kita? Seperti ini ya. Jadi intinya otot lurik ini bekerja secara sadar. Maksudnya bekerja secara sadar ini bekerja di bawah kesadaran kita. Ya, bekerja dikendalikan oleh otak kita. Kemudian otot jantung. Otot jantung ini terdapat di jantung. Nah, cara kerjanya yaitu kerja di luar kesadaran kita. Ya, tanpa kita perintah, tanpa kita suruh tetap bekerja. Terus menerus sepanjang hari, bahkan sampai sepanjang hayat hidup kita. Terus menerus bekerja. Nah, otot polos dan otot jantung itu memiliki kesamaan cara kerjanya, ya, yaitu di luar kesadaran kita, tanpa dikendalikan oleh otak kita. Baik, berikutnya adalah tabel ini perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Silakan anak-anakku semuanya perhatikan dengan baik-baik, dicermati bentuk perbedaan otot lurik dan otot polos maupun otot jantung. Dilihat dari bentuk, jumlah inti, letak inti sel, sampai gerakan, ya, reaksi terhadap gerakan dan letaknya. Fungsi otot. Fungsi otot yang pertama, menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Jadi tulang tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Begitu juga otot tidak bisa berdiri kokoh tanpa ada tulang. Yang kedua, menjaga bentuk dan postur tubuh. Yang terakhir, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Berikutnya, gangguan pada otot. Nah, gangguan pada otot di sini yaitu ada atrofi, stiff, tetanus, hipertrofi, distrofi. Yang pertama, atrofi. Kita lihat gambar. Nah, atrofi ini di mana kondisi otot semakin kecil dan melemah, ya, tidak bisa berbuat apa-apa, ya, seperti ini. Gambar pertama, ya, lama-kelamaan semakin kecil. Nah, terus yang kedua, step atau kaku leher. Nah, kaku leher ini mungkin kita sering mengalaminya atau bahkan pernah kita mengalami, ya, ketika kita bangun tidur atau kita salah mengangkat sesuatu sehingga leher kita seperti kaku, ya, mengalami kaku. Terus yang berikutnya tetanus.
Tetanus yaitu merupakan gangguan pada otot, ya, kejang-kejang atau kaku secara terus-menerus disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Lagi sekali, ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, ini anak-anak, yaitu bakteri ini itu bisa berada di kotoran-kotoran yang, ya, kotoran hewan, tanah yang kotor, ya, air yang kotor. Ya, ini bahaya. Kita harus menghindari apabila kita luka, bakteri ini akan masuk ke dalam daging kita atau ototnya melalui luka. Makanya ketika kita luka, kita harus segera bersihkan luka kita, ya, dengan air atau dengan alkohol. Berikutnya hipertrofi, pembesaran otot. Kita perhatikan gambarnya. Nah, yang ini. Wow. Ini pembesaran otot secara berlebihan, termasuk gangguan pada otot. Yang terakhir adalah distrofi, cacat otot atau kelumpuhan. Biasanya ini terjadi pada anak-anak, ya. Nah, lama-kelamaan mengalami kelumpuhan. Nah, berikutnya bagaimana cara kita memelihara otot. Ternyata anak-anak semuanya, dari materi yang kita pelajari ini, bahwa otot ini sangat penting sekali untuk kita pelihara. Bayangkan anak-anak, tanpa otot yang sehat, ya, tidak mungkin kita melakukan suatu aktivitas, ya. Kita tidak bisa maksimal beribadah, ya. Kita tidak bisa maksimal dalam bekerja. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah fisik yang sehat, ya. Dan ini patut kita syukuri bersama. Cara melihara otot yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, di sini maksudnya, jangan sampai anak-anak mengangkat benda, ya, membawa benda tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya, tidak sesuai dengan kemampuannya, ya, mengangkat terlalu berlebihan. Terus yang kedua, melakukan peregangan sebelum olahraga atau beraktivitas. Maksudnya melakukan pemanasan, ya, peregangan. Sebagaimana sering kita lakukan di sekolah, sebelum kita mulai olahraga, materi olahraga, kita terlebih dahulu melakukan pemanasan, ya, baik dipimpin oleh ustadz maupun anak-anak sendiri. Tujuannya supaya apa? Supaya otot kita sehat dan tidak mudah keselio atau kaku, ya. Selanjutnya melakukan latihan rutin seperti olahraga. Ini penting juga untuk memelihara kondisi otot kita. Yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, dan bermanfaat bagi tubuh. Nah, ini cara memelihara otot. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tentang otot, ya, gangguan pada otot, ya, cara memeliharanya. Harapan Ustadz, anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik, dan pertemuan keempat kita akan menjawab soal. Pada pertemuan keempat, Ustadz tidak memberikan materi seperti biasanya pada pertemuan pertama, kedua, ketiga. Namun Ustadz berikan soal, ya, sebagai tugas anak-anak di rumah. Dan mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dengan baik. Tentu anak-anak bisa menjawab dengan baik, dengan benar, apabila anak-anak mengulang lagi materi sebelumnya pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua, dan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.